Hai, namaku Selomita. Usia 20 tahun, seorang mahasiswi manajemen bisnis di salah satu universitas ternama di Surabaya. Banyak orang mungkin melihat hidupku sekarang dan mengira semuanya mudah, lancar, dan tanpa hambatan. Tapi di balik semua itu, ada perjalanan panjang yang tidak pernah aku tunjukkan pada siapapun. Sejak kecil, aku tumbuh di keluarga sederhana. Ayahku, Pak Agung Rianto, seorang pria yang tidak banyak bicara tetapi memiliki hati yang sangat hangat. Beliau bekerja apa saja demi memastikan keluarganya tidak kekurangan. Ibuku, Bu Farida, seorang perempuan kuat yang selalu mengajarkan aku untuk tidak pernah merasa rendah diri, hanya karena kami bukan siapa-siapa. Dari merekalah aku belajar arti kerja keras, arti keteguhan, dan arti menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Aku ingat betul, ketika aku masih SD, aku sering membantu ibu menjual kue-kue buatan tangannya. Setiap pagi aku bangun lebih awal, membantu ibu mengemas kue, lalu membawanya ke sekolah untuk dijual kepada teman-temanku. Dari situ aku mulai belajar bagaimana menyapa orang, bagaimana menawarkan sesuatu, bagaimana membangun keberanian. Mungkin tanpa aku sadar, dari sana aku mulai mengenal dunia bisnis untuk pertama kalinya. Saat SMP dan SMA, aku semakin paham satu hal. Jika aku ingin hidupku berubah, aku harus berjuang sendiri. Ketika aku diterima di universitas bergengsi di Surabaya dengan beasiswa penuh, kedua orang tuaku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Mereka tahu, aku tidak perlu lagi membebani mereka dengan biaya kuliah yang tidak sedikit. Itu adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan kepada mereka. Di tengah kesibukan kuliah, aku memutuskan membangun bisnis skincare secara online. Awalnya bisnis itu kecil, sangat kecil. Aku hanya menjual beberapa produk titipan dan beberapa racikan yang kubuat sendiri berdasarkan riset sederhana. Aku belajar semuanya dari nol. Desain kemasan, marketing, cara merespon pelanggan, bahkan cara mengatasi komplain yang kadang membuatku menangis semalaman. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengarahkan. Yang kupunya hanya kemauan dan keyakinan bahwa hidupku bisa berubah jika aku tidak menyerah. Bisnis itu berkembang perlahan, dari hanya 2 atau 3 orderan sehari menjadi puluhan, kemudian ratusan. Aku mulai punya pelanggan tetap, aku mulai dipercaya. Sampai akhirnya aku bisa mempekerjakan 1 orang pegawai untuk membantuku mengurus pesanan. Tapi semua ini tidak terjadi begitu saja. Banyak malam aku tidak tidur demi menyelesaikan pesanan. Banyak hari aku datang ke kelas dengan mata sembab karena terlalu lelah. Banyak kesempatan hangout yang aku lewatkan. Teman-temanku bersenang-senang, sementara aku sibuk packing barang. Namun aku tidak pernah menyesal. Karena sejak dulu, hidup telah mengajarkanku bahwa tidak ada yang bisa aku banggakan selain kerja keras. Aku harus mandiri. Aku harus tegas, aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Orang-orang bilang aku supel, mudah bergaul, dan selalu terlihat kuat. Tapi mereka tidak tahu, di balik senyum yang selalu kutunjukkan, ada ribuan pikiran tentang masa depan. Ada kekhawatiran tentang keluarga, tentang uang, tentang bagaimana bertahan hidup jauh dari orang tua. Tapi aku bertahan. Aku terus melangkah, dan justru di saat aku merasa hidupku mulai stabil, di saat aku mulai melihat masa depan yang cerah, saat itulah semuanya berubah. Tidak pelan, tidak bertahap, tapi seolah-olah seluruh hidupku diguncang dalam satu hentakan besar yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Inilah cerita tentang bagaimana aku terjatuh, dan bagaimana akhirnya aku bangkit. Bagaimana aku disakiti, dan justru menjadi lebih kuat. Bagaimana aku kehilangan seseorang yang dulu sangat kucintai hanya untuk menemukan versi diriku yang jauh lebih hebat. Inilah kisahku, inilah awal dari semuanya. Setiap pagi dalam hidupku terasa seperti putaran yang terus berulang. Alarm berbunyi pukul 6 dan aku selalu bangun sebelum matahari naik. Aku menyiapkan diriku, bukan hanya untuk kuliah, tapi juga untuk bisnis kecil yang semakin hari semakin menuntut perhatian.
Biasanya setelah sarapan seadanya, aku membuka laptop dan mengecek pesanan yang masuk. Kadang jumlahnya sedikit, kadang banyak, tapi aku selalu berusaha menanganinya dengan hati-hati. Aku mencatat pesanan, mengatur packing, dan memastikan semuanya siap sebelum berangkat ke kampus. Pegawaiku memang membantu banyak, tapi aku tetap ingin terlibat agar bisnis ini tidak keluar dari jalur. Hidupku terasa padat. Kuliah, tugas, bisnis, laporan, pelanggan, semuanya bercampur dalam satu ritme yang hampir tidak pernah memberikan waktu untuk bernapas. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa ini adalah jalanku. Dan di tengah semua kesibukan itu, ada satu orang yang selalu hadir dalam hidupku, yaitu Fajar Utama. Hubungan kami sudah berjalan hampir 5 tahun. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Kami tumbuh bersama, melewati masa remaja menuju dewasa. Dari aku yang dulu masih canggung saat pertama kali masuk SMA, hingga kini menjadi mahasiswi yang harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah. Fajar bekerja di perusahaan keluarganya. Lingkungannya serba teratur, serba mapan. Tidak seperti aku yang harus membangun semuanya sendiri. Dia hidup dengan fasilitas yang membuat orang mungkin akan berkata, dia anak beruntung. Tapi dulu, aku tidak pernah memikirkan perbedaan itu, karena Fajar adalah sosok laki-laki yang hangat, seseorang yang membuatku merasa aman. Dia sering mengantar aku ke kampus, sesekali membawa makanan karena tahu aku sering lupa makan ketika terlalu fokus pada bisnis. Ada kalanya dia datang ke rumah kosku hanya untuk memastikan aku tidak kecapean mengurus pesanan. Bahkan, dia tidak pernah izin 2 kali untuk ikut membantuku mengepak barang saat orderan sedang membludak. Sampai malam tiba, aku biasa duduk di depan laptop sambil menatap daftar pesanan yang harus dikirim besok. Dan di saat itulah, Fajar akan mengirim pesan panjang, menanyakan keadaanku, memintaku istirahat, mengingatkanku bahwa aku tidak harus melakukan semuanya sendirian. Ada satu kalimat yang selalu dia ucapkan, "Mita, kamu kuat, tapi kalau kamu terlalu memaksakan diri, kamu bisa hancur. Izinkan aku bantu kamu." Dulu, aku pikir itu romantis. Aku pikir itulah bentuk cinta paling tulus yang pernah aku terima. Aku percaya dia ingin melihatku sukses. Dia ingin aku tumbuh, dia ingin menjadi bagian dari masa depanku. Semakin lama kami menjalani hubungan, aku merasa semakin yakin kalau dialah orang yang akan aku temui di pelaminan suatu hari nanti. Setiap kali aku menatap matanya, aku selalu membayangkan rumah kecil sederhana yang ingin kami bangun. Aku membayangkan 2 keluarga yang bersatu dan saling mendukung. Aku membayangkan kami menua bersama. Tapi hidup tidak seperti yang aku bayangkan. Kadang, orang yang kita pikir akan menggenggam tangan kita sampai akhir, ternyata justru orang pertama yang melepaskannya. Suasana hari-hariku waktu itu terasa stabil, tenang, nyaman. Aku benar-benar percaya bahwa aku sudah menemukan keseimbangan. Kuliahku berjalan baik, bisnisku mulai berkembang, dan hubungan cintaku terasa kokoh. Aku tidak pernah menyadari bahwa semuanya hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang menghantam hidupku. Aku tidak pernah tahu bahwa hubungan yang dipikirkan akan berujung pada kebahagiaan justru akan menjadi salah satu luka terbesar dalam hidupku. Sore itu seharusnya berjalan seperti biasa. Matahari mulai turun perlahan, meninggalkan sinarnya yang keemasan di antara gedung-gedung tinggi Surabaya. Aku baru saja keluar dari kelas setelah 3 jam mata kuliah yang melelahkan. Kepalaku penuh dengan catatan, tugas, dan rencana bisnis yang harus kukejar malam ini. Aku berdiri di depan gedung kampus, mengatur nafas, dan mencoba mengendurkan bahu yang terasa tegang karena banyaknya hal yang menunggu. Aku ingin segera pulang ke kos, mandi, dan mengistirahatkan tubuhku barang sebentar. Tapi saat itu, ponselku bergetar. Nama Fajar muncul di layar. Awalnya aku pikir dia hanya akan bertanya apakah aku sudah makan atau butuh dijemput seperti biasanya. Aku angkat telepon itu dengan nada ceria, tapi suaranya membalas dengan nada yang tidak kukenal. "Mita, kamu di mana?" Hanya 3 kata, tapi nada suaranya membuat jantungku jatuh ke perut.
Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada candaan, tidak ada tawa kecil yang biasa mengiringi percakapan kami. Aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku baru selesai kuliah, jawabku pelan. Kalau begitu, bisa ketemu sebentar. Aku tunggu di parkiran. Kita ke kafe sebentar? Ada yang harus aku omongin. Ada jeda panjang. Seolah-olah dia masih menimbang sesuatu atau mungkin menahan sesuatu. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin dia hanya lelah. Mungkin dia baru saja bertengkar dengan orang tuanya. Atau mungkin ini hanya perasaan paranoid yang muncul karena aku sedang capek. Tapi ketika aku melihatnya, berdiri di samping mobilnya, aura itu masih terasa. Ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak secerah biasanya. Matanya tidak berbinar seperti laki-laki yang penuh optimisme yang selama ini aku kenal. Bibirnya menegang, seperti sedang berusaha menyembunyikan sebuah beban yang tidak ingin dia tunjukkan padaku. "Kenapa?" tanyaku hati-hati. "Kamu kelihatan serius banget." Dia menghela nafas panjang. Nafas yang terdengar berat, seolah berasal dari dada yang penuh sesak. "Mita, naik dulu. Kita bicara di kafe ya." Suara itu, lembut tapi penuh tekanan. Nadanya tidak memaksaku, tapi juga tidak memberi ruang bagiku untuk menolak. Aku mengangguk pelan dan masuk ke dalam mobilnya. Selama perjalanan, kami jarang bicara. Musik di radio menjadi satu-satunya suara yang terdengar, tapi bahkan itu pun terasa mengganggu kami. Aku menatapnya dari samping. Tangan kirinya memegang setir, tapi jari-jari tangan kanannya terus mengetuk-ngetuk pahanya, tanda dia sedang gelisah. Setiap kali lampu merah membuat mobil berhenti, dia menghembuskan nafas panjang, seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Apa sebenarnya ingin dia katakan? Ada begitu banyak kemungkinan, tapi semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas bahwa apapun itu pasti bukan hal sepele. Setibanya di kafe, dia langsung membukakan pintu untukku. Biasanya dia tersenyum atau bercanda, tapi kali ini tidak. Gerakannya teratur, rapih, tapi kaku. Seolah semua dilakukan dalam mode otomatis. Kami memilih meja di pojok agak jauh dari keramaian. Kafe itu cukup tenang. Lampu temaram dan aroma kopi memenuhi udara. Tapi suasana hangat itu sama sekali tidak bisa menghapus ketegangan yang menyelimuti kami. Aku menatapnya dari seberang meja. "Fajar, kamu bikin aku khawatir. Sebenarnya ada apa?" Dia menunduk, menggosok keningnya dengan jari. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Detik yang terasa seperti menit. Lalu akhirnya dia berkata dengan suara rendah, suara yang hampir tak terdengar. "Mita, aku harus jujur dengan sesuatu. Dan ini penting banget." Jantungku berdegup keras, begitu keras sampai rasanya terdengar di telingaku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tapi instingku sudah berteriak. Apapun yang terjadi setelah kalimat itu, hidupku tidak akan lagi sama. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Fajar malam itu bukanlah sesuatu yang kutebak. Setelah jeda panjang, ia berkata pelan, "Mita, aku mau kamu ketemu sama orang tuaku." Seketika ruangan itu terasa mengecil. Suara pengunjung kafe hilang. Pertemuan dengan orang tuanya, kalimat yang di satu sisi terdengar seperti langkah besar dalam hubungan kami, tapi entah kenapa justru membuat dadaku mengencang. Namun, Fajar menggenggam tanganku, dan di balik kegelisahannya, ada ketulusan yang membuatku mengangguk. Aku percaya padanya. Setidaknya, saat itu aku masih percaya. Hari Minggu yang seharusnya biasa saja, tapi bagiku terasa seperti babak baru yang tidak bisa kutarik kembali. Aku menghabiskan 1 jam di depan cermin sebelum berangkat. Bukan karena ingin tampil sempurna, tapi karena aku tidak ingin terlihat seperti seseorang yang tidak pantas di mata mereka. Aku hanya ingin membuat kesan baik, itu saja. Fajar datang menjemputku. Dia tersenyum, tapi senyum itu hanya bertahan 2 detik sebelum menghilang. Di sepanjang perjalanan, dia memegang setir dengan terlalu kencang. Aku mencoba bercanda, dia hanya tertawa kecil. Itu pun terasa dipaksakan. Restoran tempat kami bertemu
Restoran milik keluarga mereka terlihat megah dari luar. Lampunya berkilau, interiornya mewah, dan setiap pelayannya memperlakukan kami seperti tamu VIP. Aku merasa seperti memasuki dunia yang bukan diciptakan untuk orang sepertiku. Begitu pintu ruang private dining dibuka, aku melihat mereka. Ayah Fajar, Pak Darmawan, berdiri tegap dengan senyum yang terasa profesional. Dan ibunya, Bu Larasati, perempuan anggun dengan perhiasan berkilauan, rambut sanggun rapi, dan mata tajam yang menyapu ruangan seolah bisa menilai segalanya dengan satu pandangan. Awalnya mereka menyambutku hangat. Bu Larasati mencondongkan badan, menanyakan kabarku, bahkan memuji penampilanku. Aku sempat sedikit lega. Makanan datang, percakapan mengalir. Semuanya terasa baik-baik saja. Sampai pertanyaan itu muncul. Sebenarnya, Mita berasal dari keluarga mana? Nada Bu Larasati halus, tapi matanya menyorot langsung ke mataku seperti lampu sorot. Aku menjawab jujur bahwa keluargaku sederhana, ayahku bukan pengusaha besar, dan aku menjalankan bisnis kecil-kecilan untuk membiayai kuliahku. Hanya butuh 1 detik. 1 detik untuk melihat bagaimana perubahan itu terjadi di wajahnya. Senyumnya tetap ada, tapi matanya mati. Gerakannya mengeras, suasana yang tadi hangat berubah dingin. Aku merasakan ada sesuatu yang jatuh dalam diriku. Bukan karena kata-katanya, karena dia belum bicara sepatah kata pun setelah itu, tapi karena aku tahu jenis tatapan itu. Tatapan yang mengukur nilai seseorang bukan dari hatinya, melainkan dari statusnya. Pak Darmawan masih coba melanjutkan obrolan, tapi jelas sekali bahwa Bu Larasati telah menarik diri secara emosional dari meja. Dia tidak lagi bertanya apapun, tidak lagi tersenyum tulus, hanya sesekali menatapku dengan mata yang mengatakan, "Kamu bukan orang yang kami pilih untuk anak kami." Fajar melihat perubahan itu. Aku melihat dia gelisah, memijat jemarinya sendiri, dan sesekali menatapku seperti meminta maaf tanpa suara. Malam itu berakhir dengan sopan santun palsu, ucapan terima kasih, senyum tipis, dan kalimat-kalimat formal yang terasa hambar. Tidak ada lagi kehangatan yang menyambutku ketika kami datang. Saat aku melangkah keluar dari restoran, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam mobil, kami berdua terdiam. Akhirnya, aku berkata pelan, "Fajar, kayaknya ibumu tidak suka sama aku." Dia menarik nafas panjang, seperti menahan sesuatu yang ingin dia ucapkan, tapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Aku tahu, tapi aku bakal usahain. Kamu tenang aja. Aku sayang sama kamu. Itu yang penting. Tapi entah kenapa, kata-kata itu tidak bisa mengusir perasaan sesak di dadaku. Malam itu, aku pulang dengan satu kesadaran pahit. Hubungan 5 tahun kami mungkin telah memasuki wilayah yang tidak lagi bisa kami kendalikan. Karena untuk pertama kalinya aku merasakan cinta kami tidak hanya diuji oleh kami berdua, tapi oleh dunia yang berdiri di belakangnya. Dan dunia itu bukan dunia yang menerimaku. Pagi setelah pertemuan itu, suasana hidupku terasa aneh. Ada sesuatu di udara, seperti rasa takut yang belum punya bentuk, tapi menunggu untuk jatuh tepat di depan langkahku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Pandanganku kosong, menatap notifikasi-notifikasi di ponsel, tapi tidak satupun yang bisa mengalihkan pikiranku dari ekspresi Bu Larasati malam sebelumnya. Senyum yang menghilang, tatapan yang menusuk tanpa suara. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kenyataan yang menungguku jauh lebih buruk daripada sekadar tatapan tidak suka. Sekitar pukul 11 siang, ponselku bergetar. Nama Fajar muncul. Aku mengangkatnya dengan suara yang berusaha terdengar biasa, padahal hatiku sudah terasa berat sejak kemarin. Namun, suara di ujung sana bukan suara Fajar yang kukenal. Terdengar serak, tertekan, dan pecah. "Mita," hening beberapa detik. Aku berantem besar sama mama dan papa. Aku spontan duduk tegak. "Apa maksudnya? Kenapa?"
Fajar menarik napas panjang, lalu ucapannya keluar seperti seseorang yang akhirnya menyerah melawan badai yang terlalu besar. Mereka marah karena aku ngenalin kamu ke mereka. Dan karena aku bilang aku serius sama kamu. Ada jeda. Suara Fajar melemah seperti sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Mita, aku ternyata sudah dijodohkan. Dunia di sekitarku berhenti. Apa? Suara itu keluar dari tenggorokanku tanpa kendali. Kaget, tidak percaya, dan terluka dalam satu tarikan napas. Dari dulu, dari aku kecil, mereka udah nentuin pasangan buat aku. Fajar menahan napasnya sebelum melanjutkan. Angela Suryadibrata, anak rekan bisnis papa. Nama itu menusuk lebih dalam daripada yang kubayangkan. Suryadibrata, keluarga besar yang sering masuk berita. Keluarga yang punya bisnis mentereng di mana-mana. Keluarga yang jelas-jelas seperti mereka. Aku menutup wajahku dengan telapak tangan. Ruangan terasa sesak. Dan Fajar masih berbicara. Suaranya kini bergetar. Mita, aku berantem habis-habisan. Papa ngancam bakal tarik aku dari perusahaan. Mama bilang lebih baik aku tinggal sendiri kalau aku tetap milih kamu. Aku menelan air mata. Dan kamu? Tanyaku akhirnya, dengan suara kecil yang hampir tidak kudengar sendiri. Lama sekali Fajar diam sebelum menjawab. Mereka bilang, kamu gak akan mengerti dunia kami. Suaranya pecah. Mereka bilang kamu cuma hambatanku. Aku menutup mata. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Tidak pernah dalam hidupku aku merasa serendah itu. Bukan oleh diriku, tapi oleh orang yang bahkan belum mengenalku sepenuhnya. Tapi Fajar melanjutkan. Kali ini dengan nada putus asa yang membuat hatiku remuk. Mita, aku berantem habis-habisan. Papa ngancam bakal tarik aku dari perusahaan. Mama bilang lebih baik aku tinggal sendiri kalau aku tetap milih kamu. Aku menelan air mata. Dan kamu? Tanyaku suara patah. Hening. Panjang. Menusuk. Aku bilang, aku sayang kamu, tapi suara itu pecah sepenuhnya. Tapi aku gak mau kehilangan keluargaku. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang telah ku ketahui hari itu. Jadi pada akhirnya, aku adalah pilihan yang harus ia pertimbangkan. Bukan seseorang yang ia genggam tanpa keraguan. Tangisku pecah. Bukan karena cemburu pada Angela, bukan karena perjodohan, tapi karena aku baru menyadari. Cinta kami tidak hanya diuji. Cinta kami diseret masuk ke medan perang yang bahkan kami tidak pilih. Di sana, di antara suara-suara orang dewasa yang memakan keputusan Fajar hidup-hidup, hubungan 5 tahun kami mulai retak. Dan aku mulai melihat sesuatu yang tidak ingin kulihat. Bahwa mungkin aku akan kehilangan Fajar. Bukan karena kami berhenti mencintai, tapi karena dunia tempat ia berasal tidak pernah membiarkan aku masuk. 3 hari setelah kabar pertengkaran itu, hidupku dipenuhi rasa tidak tenang. Setiap bunyi notifikasi membuatku refleks menengok. Berharap itu Fajar, atau takut itu berita buruk lain dari keluarganya. Namun yang datang justru sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Siang itu, ketika aku sedang menyiapkan pesanan skincare pelanggan, ponselku berdering. Bukan Fajar. Nama yang muncul jauh lebih mengejutkan. Bularasati. Jantungku seolah terjatuh. Tangan yang memegang ponsel terasa gemetar. Dengan suara yang terdengar datar,
terlalu datar untuk seorang calon mertua, beliau hanya berkata, "Selomita, kita bertemu. Hari ini, restoran Le Grand Étoile, jam 7 malam. Ada yang ingin saya bicarakan." Tidak ada salam, tidak ada terima kasih, tidak ada nada sopan. Beliau mengatakannya seperti seorang atasan memanggil bawahan yang harus tunduk tanpa bertanya. Sebelum aku sempat menjawab, telepon sudah ditutup. Malam itu aku datang, bukan karena aku ingin, tapi karena aku butuh mendengar langsung apa sebenarnya yang ingin beliau lakukan terhadap hubungan kami. Restorannya sangat mewah, jauh di atas tempat yang biasanya kukunjungi. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, musik klasik mengalun pelan, pelayan berjas hitam berdiri tegak di tiap sudut. Dan di tengah ruangan itu, aku merasa sangat kecil. Bu Larasati sudah menunggu di meja sudut. Duduk dengan punggung tegak, wajah tanpa senyum. Aku menghampiri, menahan rasa gugup yang menusuk ulu hatiku. "Silahkan duduk," katanya singkat. Nada suaranya seperti orang yang akan mengeksekusi sebuah keputusan, bukan memulai percakapan. Aku duduk pelan, berusaha menjaga sopan santun, meski dadaku terasa bergemuruh. Tidak ada basa-basi, tidak ada apa kabar. Tidak ada bagaimana kuliahmu. Dia langsung membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu, dan meletakkannya di meja. Sebuah cek kosong. Beliau mendorongnya ke arahku dengan ujung jarinya, seolah benda itu adalah solusi dari segalanya. "Ini," katanya lirih namun tegas. "Kamu tinggal isi berapapun kamu mau." Tanganku kaku. Mataku menatap cek itu tanpa kedip. "Apa maksud ibu?" tanyaku pelan. Beliau menyandarkan punggung, menatapku dengan ekspresi yang membuatku merasa telanjang. Dinilai, dihakimi, ditimbang-timbang. "Selomita," katanya, "saya tahu latar belakang keluargamu. Saya tahu kamu gadis baik, rajin, bahkan mungkin tulus. Tapi kamu harus mengerti sesuatu." Beliau berhenti sejenak, lalu lanjut. "Fajar bukan laki-laki yang bisa hidup dengan orang yang tidak berasal dari dunia kami." Aku tersentak. Napasku tercekat. Bu Larasati melanjutkan tanpa jeda, seperti pisau yang menggores perlahan namun pasti. "Kamu tidak akan mampu mengikuti gaya hidupnya. Kamu akan membebani dia suatu hari nanti. Dan keluargamu," beliau memandangku seolah melihat sesuatu yang tidak pantas berada di depan matanya. "Kalian terlalu jauh berbeda dari kami." Hatiku terasa diremas. Kata-katanya seperti racun yang dibiarkan meresap perlahan ke dalam luka yang sebenarnya belum sembuh dari malam pertemuan sebelumnya. "Ambillah cek ini," katanya lagi. "Ini lebih dari cukup untuk masa depanmu. Tinggalkan Fajar, buat hidup kalian lebih mudah." Aku terdiam lama. Karena kata-kata itu bukan hanya menghina aku, tapi juga menghina ayah dan ibuku. Menghina perjuangan keluargaku, menghina segala jerih payah yang kulakukan selama ini. Akhirnya aku menarik napas panjang. Kupandangi beliau dengan mata yang mungkin sudah berkaca-kaca, tapi tetap teguh. "Bu," kataku pelan, "kalau saya memang tidak pantas untuk Fajar, biarkan Fajar sendiri yang mengatakan itu." Aku mendorong cek itu kembali ke arah beliau. "Dan satu lagi, saya tidak bisa dibeli." Wajah Bu Larasati berubah dingin, sangat dingin. "Terserah kamu. Nanti kamu akan mengerti sendiri."
Aku berdiri. Kursi bergeser pelan menimbulkan bunyi kecil, tapi di telingaku terdengar seperti gemuruh. Dengan langkah yang terasa berat tapi mantap, aku pergi meninggalkan meja itu. Tidak menoleh, tidak mengucap salam, tidak meminta maaf. Karena malam itu, yang mereka coba beli bukan hanya cinta. Mereka mencoba membeli harga diriku. Dan itu tidak punya angka. Yang tidak mereka tahu, setelah aku melangkah keluar restoran itu, dunia akan berubah. Aku akan berubah karena malam itu menjadi awal dari tekad baru dalam hidupku. Jika mereka menghinaku karena aku tidak selevel, maka aku akan naik, berdiri, dan membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi, tanpa bantuan siapapun. Setelah kejadian cek kosong itu, aku pulang dengan dada terasa sesak. Rasanya seperti membawa beban yang tidak terlihat oleh mata siapapun. Fajar tidak tahu apa yang terjadi malam itu, dan aku memilih untuk tidak menceritakannya. Bukan karena aku ingin menyimpan rahasia, tapi karena aku sadar ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang diriku, tentang harga diriku, tentang bagaimana aku ingin berdiri tanpa harus memohon diterima oleh siapapun. Sejak itu, aku mulai menjaga jarak, bukan menghindar. Hanya, aku tidak ingin kelemahanku terlihat. Aku tidak ingin menangis di depan Fajar karena ibunya menghinaku. Aku tidak ingin terlihat rapuh. Aku hanya ingin diam dan fokus pada hidupku sendiri. Namun ternyata, diamku membuat Fajar semakin terhimpit. Tekanan keluarganya semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam, dia bertengkar di rumah. Hampir setiap hari, dia dipaksa untuk tunduk pada keputusan yang sudah dibuat sejak ia kecil. Dan perlahan, aku melihat perubahan besar pada dirinya. Fajar tak lagi hadir seperti dulu. Pesannya singkat, teleponnya sering berhenti di tengah. Suaranya terdengar letih, bukan hanya lelah fisik, tapi kelelahan batin yang membuatnya kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, sebuah malam yang tidak akan pernah aku lupakan tiba. Pukul 11 lewat sedikit. Ponselku berdering. Aku melihat namanya. Sejenak aku mengira dia hanya ingin bercerita. Ingin pelukan lewat suara. Ingin merinduku seperti dulu. Namun saat ku buka telepon itu, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku kaku seketika. Suara Fajar bergetar, serak, seperti seseorang yang baru saja menelan pil pahit bertubi-tubi. Mita. Dia terdiam cukup lama. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, seperti sedang menahan tangis atau menahan rasa sakit. Ada apa? Tanyaku pelan. Mita. Dia menarik napas panjang, lalu suaranya pecah. Maaf. Aku mengernyit. Tidak mengerti. Maaf untuk apa? Semuanya. Lalu suaranya turun begitu rendah. Seperti sedang menyerah pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Kita nggak bisa lanjut. Waktu berhenti. Hidupku seperti runtuh dalam satu kalimat pendek itu. Apa maksud kamu? Tanyaku lirih. Suara Fajar pecah total. Aku nggak kuat, Mita. Tekanan keluarga, pertengkaran tiap hari. Papa, Mama, semuanya. Aku benar-benar nggak kuat. Air mataku langsung mengalir. Setiap kata yang ia ucapkan seperti pisau yang menusuk perlahan ke hatiku. Aku sayang kamu. Tapi aku nggak bisa milih kamu dan kehilangan keluargaku. Maaf banget. Suara tangisnya terdengar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Fajar menangis. Bukan karena dunia, tapi karena aku. Karena kami. Karena cinta yang tidak cukup kuat untuk menghadapi segalanya. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tidak keluar. Yang keluar hanyalah sesenggukan yang berusaha kutahan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti bertahan dalam badai,
Fajar berkata pelan. Selamat tinggal, Mita. Telepon terputus. Duniaku ikut terputus. Malam itu aku tidak tidur. Aku menangis sampai tidak bisa merasakan wajahku sendiri. Seakan semua beban 5 tahun hubungan kami jatuh bersamaan di bahuku. Hari-hari setelahnya lebih buruk. Setiap sudut kota mengingatkan padanya. Setiap lagu, setiap tempat makan, bahkan aroma kopi favoritku, semuanya membuatku ingat. Aku hidup seperti robot. Tugas kuliahku garap tanpa perasaan. Bisnisku kuurus sambil menahan sesak di dada. Aku jatuh. Sangat jatuh. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang membuatku bangkit perlahan. Sujudku pada Allah, tangisku dalam doa, dan kalimat sederhana yang muncul dalam diriku. Selomita, kamu harus bangkit. Tidak ada yang akan menghargaimu jika kamu sendiri tidak berdiri. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan sukses. Aku akan membuktikan bahwa keluarga sederhana tidak berarti rendah. Aku akan berdiri tanpa harus meminta ruang di dunia manapun. Dan suatu hari nanti, orang-orang yang meremehkanku akan melihat bahwa tanpa mereka, bahkan tanpa Fajar, aku bisa. Aku mampu. Dan aku akan menjadi lebih dari sekedar layak. Aku akan menjadi sesuatu yang mereka tidak pernah sangka. Beberapa minggu setelah kepergian Fajar dari hidupku, aku masih mencoba mengumpulkan serpihan diriku yang berserakan. Setiap malam, aku memaksa diriku untuk tetap sibuk, membaca, mengerjakan tugas, atau sekedar menonton video motivasi meski dadaku masih terasa sesak setiap kali kenangan itu kembali. Hingga suatu pagi, ketika aku sedang duduk di perpustakaan kampus, layar ponselku berkedip. Sebuah email masuk dari kantor beasiswa universitas. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Selamat, Anda dinyatakan menerima beasiswa penuh untuk melanjutkan studi S2 di Inggris. Aku menatap layar itu lama, nyaris tidak percaya. Seolah dunia berhenti, suara di sekitar menjadi samar. Yang terdengar hanyalah degup jantungku sendiri. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi campuran antara syukur, lega, dan rasa tak percaya bahwa Tuhan benar-benar membuka pintu selebar ini setelah badai yang meremukkan hatiku. Malam itu, aku memutuskan pulang ke kampung untuk menyampaikan kabar tersebut kepada ayah dan ibu. Perjalanan 3 jam dengan bis terasa begitu panjang. Di balik kaca jendela, lampu-lampu jalan berkelebat bagi garis-garis cahaya. Sementara pikiranku dipenuhi harapan dan ketakutan. Apakah aku siap pergi jauh? Apakah aku cukup kuat? Sesampainya di rumah, ayah, Pak Agung Rianto sedang duduk di teras mengenakan baju kaos lusuh kesayangannya. Beliau menatapku dengan senyum penuh kehangatan seperti biasa. Senyum yang selalu membuatku merasa pulang. Ada apa, nak? Tumben pulang tidak bilang dulu, katanya sambil mengusap rambutku. Aku duduk di sampingnya, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang lagi. Yah, aku diterima beasiswa S2 ke Inggris. Ayah terdiam. Matanya berkedip beberapa kali seolah mencoba memastikan apakah ia mendengar dengan benar. Perlahan bibirnya tertarik membentuk senyum bangga. Senyum yang jarang ia tunjukkan kecuali untuk hal-hal yang benar-benar membuat hatinya meledak bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Suaranya serak. Ayah bangga sekali sama kamu. Ibu Farida yang mendengar percakapan dari dapur bergegas keluar sambil mengelap tangannya di apron batik. Gak bohong kan, nak? Kamu benar dapat beasiswa itu? Saat aku mengangguk, ibu langsung memelukku. Erat, hangat, seolah ingin memastikan seluruh kekuatan dan doa yang ia tanamkan selama ini benar-benar berbuah. Kamu harus berangkat. Ini kesempatan besar. Jangan pikirkan biaya, jangan pikirkan apapun. Kami akan dukung dengan doa ibu, dengan tenaga ayah, dengan semua yang kami punya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hatiku kembali utuh. Beberapa bulan kemudian, aku terbang ke Inggris. Perjalanan itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidupku. Bandara, koper, dan perasaan campur aduk antara takut dan berani. Ketika pesawat take off dan kota Perahan mengecil di bawah sana, aku menutup mata dan berbisik,
aku datang untuk masa depanku. Di Inggris, hidup tidak mudah. Hari-hariku dipenuhi jadwal kuliah yang padat, tugas penelitian, dan pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe kecil dekat universitas. Setiap fajar aku bangun untuk mengejar kereta pertama, dan pulang ketika suhu malam menusuk tulang. Tapi saat kelelahan hampir membuatku menyerah, aku selalu mengingat wajah ayah yang bangga, pelukan ibu yang hangat, dan janji yang pernah kubuat pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku bergabung dengan organisasi mahasiswa internasional, menghadiri seminar, mengikuti magang di beberapa perusahaan kecil, dan perlahan membangun jaringan profesional dari berbagai negara. Di setiap langkah, aku merasa diriku tumbuh, lebih kuat, lebih percaya diri, lebih tahu bahwa aku bukan lagi gadis yang pernah dihina atau diremehkan. Di kota asing itu, di bawah langit yang sering mendung dan dingin, aku menemukan versi baru dari diriku. Lebih tahan banting, lebih berani bermimpi jauh lebih tinggi. Dan tanpa ku sadari, perjalanan itu mulai mengubah segalanya. 2 tahun berlalu sejak aku pertama kali menginjakan kaki di Inggris. 2 tahun yang penuh perjuangan, jatuh bangun, malam tanpa tidur, tumpukan tugas akademik, pekerjaan paruh waktu, dan rasa rindu tanah air yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, 2 tahun itu juga membentukku, menguliti kelemahanku, menempaku menjadi sosok baru, dan membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tidak pernah berani kubayangkan. Hari kelulusan tiba. Aku berdiri di antara ratusan mahasiswa lain dengan toga hitam sambil menggenggam ijazah S2-ku, hasil dari setiap tetes air mata dan kerja keras yang kupersembahkan untuk keluargaku. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan ke panggung dengan langkah yang berat tapi pasti. Lampu sorot menimpa wajahku, sementara tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Di momen itu, hatiku berbisik, "Ayah, Ibu, aku pulang sebagai seseorang yang lebih kuat." Beberapa bulan setelah kelulusan, program magang terakhirku berakhir. Kontrak kerja yang ditawarkan sebenarnya menggoda. Gaji tinggi, kantor megah, prospek karir yang panjang. Tapi sesuatu di dalam diriku terasa mengganjal. Inggris telah memberiku banyak hal. Namun, tanah airku, keluarga kecilku, masa depanku yang sebenarnya berada di Indonesia. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang. Perjalanan pesawat 14 jam itu terasa seperti perjalanan balik menuju awal atau mungkin menuju bab baru. Begitu roda pesawat menyentuh tanah, napasku tercekat. Aku memejamkan mata dan merasakan hangatnya udara tropis yang menyergap, seolah bumi kelahiranku memelukku kembali. Di luar bandara, ayah dan ibu berdiri menungguku. Ayah tampak sedikit lebih tua, tapi senyumnya tetap sama, tebal dengan kebanggaan. Ibu menangis bahkan sebelum aku mendekat. "Kamu makin dewasa, makin kuat," ujar ibu sambil memelukku erat. "Dan makin mirip orang Inggris," tambah ayah sambil tertawa kecil meski matanya berkaca-kaca. Aku tertawa sambil menangis. Rasanya seperti pulang ke versi diriku yang dulu, tapi dengan hati yang jauh berbeda. Kepulanganku ternyata membawa perubahan besar. Tanpa kusangka, namaku sudah dikenal di lingkungan universitas atas prestasi dan penelitian yang kulakukan di luar negeri. Undangan seminar mulai berdatangan. Beberapa perusahaan menghubungiku untuk wawancara. Bahkan kampus lamaku menawarkan posisi dosen tamu untuk sementara. Hari-hariku mendadak padat, tapi ini adalah jenis kesibukan yang membuatku merasa hidup. Setiap malam ketika aku menatap langit dari kamar lamaku, kamar yang dulu sering menampung tangisku, aku merasa Tuhan benar-benar memperlihatkan caranya menyembuhkan hati seseorang. Pelan-pelan, taki penuh kejutan manis. Namun dalam diam, ada satu hal yang tidak bisa kutolak.
Kota ini penuh kenangan tentang Fajar. Nama itu masih sesekali berputar di kepalaku. Luka itu sudah tidak perih, tapi masih ada bekasnya. Aku tidak lagi marah. Aku hanya tidak ingin kembali terjebak di masa lalu. Sampai suatu hari, hidup kembali memainkan takdirnya. Aku diundang menjadi pembicara pada sebuah konferensi nasional. Gedungnya mewah, dan tamu-tamu penting memenuhi ruangan. Akademisi, pengusaha, pejabat, dan banyak wajah asing yang belum pernah kulihat. Ketika aku baru selesai menyampaikan materi dan turun dari panggung, seseorang memanggil namaku dari belakang. Suara itu, meski telah lama tidak kudengar, masih terasa familiar. Terlalu familiar. Mita? Aku berhenti. Tubuhku seakan membeku. Perlahan aku menoleh. Di sana, berdiri seorang pria yang dulu pernah memenuhi hidupku dengan kerapihan yang sama, tatapan lembut yang sama, tapi dengan aura yang jauh lebih dewasa. Fajar. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Aku berdiri di ambang masa lalu dan masa depan, tidak tahu apakah ini takdir atau ujian baru. Pertemuan itu terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba, hingga otakku tak sempat memahami apapun. Hanya dadaku yang berdegup lebih kencang dari biasanya, seperti sedang mengingatkan bahwa seseorang dari masa laluku berdiri tak lebih dari 3 langkah di depanku. Aku, yang selama 2 tahun membangun benteng kokoh di sekeliling hatiku, mendadak merasa rapuh. Fajar berdiri dengan setelan jas abu-abu, wajahnya sedikit lebih tirus daripada yang kuingat. Ada gurat kelelahan di bawah matanya. Lelaki yang dulu ku kenal selalu rapi dan terlihat kuat, kini tampak seperti seseorang yang telah melalui badai panjang. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. "Kamu pulang?" katanya akhirnya. Suaranya lebih serak dari dulu. Aku mengangguk pelan. Sudah beberapa minggu. Dia menarik napas panjang, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, bukan dengan cara yang tidak sopan, tetapi dengan tatapan seseorang yang masih memproses kenyataan bahwa orang yang ia rindukan kini berdiri nyata di hadapannya. "Kamu berubah," katanya. Ada kekaguman, ada rasa bersalah, ada sesuatu yang tidak bisa kusimpulkan. Aku tersenyum kecil. "Semua orang berubah, Jar." Dia tertawa pelan, namun tawanya terdengar patah. "Iya, tapi kamu berubah jadi seseorang yang jauh lebih kuat." Kalimat itu membuat dadaku menghangat sekaligus bergetar. Namun, aku tidak datang ke sini untuk membuka luka lama. Kami duduk di pojok ruangan, di tempat yang cukup jauh dari kerumunan. Udara terasa berbeda, lebih berat, lebih syarat makna. "Aku dengar semua prestasimu di Inggris. Kamu hebat, Ran. Aku bangga." Aku menunduk sebentar. "Terima kasih." Dia terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf." Aku mengangkat wajah, menatapnya langsung. "Maaf untuk semuanya, untuk malam itu, untuk caraku pergi, untuk tidak memperjuangkan kamu seperti yang seharusnya." Suara yang dulu ku kenal lembut, kini terdengar penuh beban. Dan untuk sesaat, aku merasa kembali menjadi gadis yang menangis di kamar kos, memeluk lutut sambil memaksa diri untuk tetap tegar. "Aku tahu, Ran, kamu terluka karena aku, dan kamu punya hak untuk marah." "Aku tidak marah lagi," jawabku jujur. "Waktu sudah berjalan, hidupku tidak berhenti." Fajal menutup matanya sejenak, seperti lega sekaligus sedih. "Aku ingin bilang banyak hal," ia mengaku. "Tapi aku nggak tahu dari mana harus mulai." Aku menunggu. Lalu, dia berkata dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. "Aku nggak menikah dengan Angela. Hubungan itu tidak pernah terjadi. Banyak hal yang berubah setelah kamu pergi." Aku tidak langsung merespons. Kata-katanya seperti batu besar yang dijatuhkan ke dalam danau tenang di dadaku, menciptakan riak-riak yang tak terhindarkan.
Aku bahagia kalau kamu punya hidupmu sendiri sekarang, kataku akhirnya, berusaha netral. Dia memandangku lama. Tatapannya seperti ingin menembus lapisan hati yang sudah lama kukunci. Ran, aku masih sayang. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memutar wajah, mengambil jeda panjang sambil menarik napas. Aku tidak ingin terlihat goyah, padahal seluruh tubuhku bergetar seperti tanah di tepi tebing yang nyaris longsor. Fajar, suaraku nyaris tidak terdengar. Kita ini masa lalu. Tapi aku ingin memperbaikinya. Balasnya cepat. Aku ingin punya kesempatan kedua. Seketika, semua kenangan, kafe tempat kami pertama bertemu, perjalanan-perjalanan kecil, malam ketika dia memutuskan aku, berputar seperti film yang diputar ulang dengan kejam. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang kamu tinggalkan, Jar, ucapku perlahan. Aku sudah berjalan jauh sekali. Dia menatapku dalam-dalam. Tatapannya seperti ingin menembus lapisan hati yang sudah lama kukunci. Dan aku melihat itu. Justru karena kamu sudah jadi jauh lebih kuat, aku menyadari betapa berharganya kamu. Ada jeda panjang. Aku akhirnya berdiri, merapihkan tas dan hijabku. Aku senang kamu bilang semua ini, tapi hidupku sedang berjalan ke arah lain. Aku tidak tahu apakah masa lalu harusnya dibuka lagi. Fajar ikut berdiri, wajahnya tegang. Jadi, itu jawaban kamu? Aku menahan napas. Hatiku bicara satu hal. Logikaku bicara hal lain. Aku belum tahu, kataku jujur. Aku butuh waktu. Fajar menundukkan kepala. Seperti menerima kekalahan kecil, tapi bukan menyerah. Aku akan menunggu, katanya pelan. Berapapun lama. Kalimat itu menembus hatiku, tapi aku tidak memberi tanggapan. Aku hanya berjalan meninggalkannya. Setiap langkah terasa berat. Sesampainya di luar gedung, angin sore menyentuh wajahku. Aku memejamkan mata. Karirku baru saja bermulai. Hidupku sedang naik ke puncak baru. Dan masa lalu, kini menanti di gerbang yang belum kuputuskan akan kubuka lagi atau tidak. Satu hal yang kupahami saat itu. Terkadang pulang, bukan hanya tentang kembali ke rumah, tapi tentang bertemu dengan diri kita yang pernah hilang dan menghadapi masa lalu yang meminta jawaban. Ada masa dalam hidupku ketika aku percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari satu orang. Bahwa masa depanku bergantung pada seseorang yang dulu kuanggap pusat dari segalanya. Namun waktu, Tuhan, dan perjalanan panjang yang kutempuh perlahan mengubah cara pandangku. Aku tidak lagi ingin kembali melihat masa lalu. Bukan karena aku membencinya, justru karena masa lalu itu adalah ruang kelas paling berat yang pernah kujalani. Di sanalah aku belajar tentang pengorbanan, luka batin, harga diri, dan bagaimana dunia bisa begitu keras terhadap seseorang yang hanya ingin mencintai dengan tulus. Namun kini, aku sudah bukan Selomita yang dulu. Aku bertemu Wijaya di momen ketika hidupku tidak menentu, ketika masa lalu masih meninggalkan bayangan buram, dan masa depan terasa samar. Saat itu, aku baru mulai bekerja di perusahaan bergengsi yang menaungiku setelah kepulanganku dari Inggris. Banyak orang memandangku sebagai anak baru. Pandai? Iya, tapi belum pantas diperhitungkan. Hanya satu orang yang melihatku berbeda. Wijaya, direktur perusahaan itu. Sosok yang dikenal tegas, visioner, namun jarang membuka diri kepada siapapun. Dia bukan tipe pria yang mudah memberi pujian atau menunjukkan perhatian. Tapi entah mengapa, sejak awal dia bisa melihat sesuatu yang bahkan tidak kusadari ada dalam diriku. Kamu punya cara berpikir yang tidak dimiliki orang lain, katanya suatu malam setelah presentasi besar. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti seseorang membukakan jendela di ruangan yang gelap. Yang lebih mengejutkan lagi, Wijaya tidak hanya menghargai pekerjaanku. Dia menghargai aku sebagai manusia. Dia tidak pernah mempermasalahkan latar belakang keluargaku. Tidak pernah mempertanyakan dari mana aku berasal.
Tidak pernah menanyakan apakah keluargamu cukup layak untuk bersama kami? Saat aku berbicara tentang ayah dan ibuku yang sederhana, matanya tidak pernah mengecil. Ketika aku bercerita tentang perjuanganku membiayai hidup sendiri sejak SMA, dia mendengarnya seakan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dan ketika aku mengatakan bahwa dulu aku pernah dihina karena bukan berasal dari keluarga kaya, dia hanya menjawab, "Orang besar lahir dari tempaan, bukan dari kemewahan." Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat tanpa harus membuktikan apapun. Diterima tanpa harus mengubah siapa diriku. Hari demi hari, dukungannya semakin dalam. Saat aku gugup menghadapi presentasi penting, dia ada di sana. Saat aku jatuh karena tekanan pekerjaan, dia tidak menuntut, dia membantu. Ketika aku menangis diam-diam setelah menerima kabar pernikahan mantanku, Wijaya hanya berkata, "Tidak semua kehilangan adalah kekalahan. Beberapa kehilangan adalah perlindungan Tuhan." Aku terdiam. Lelaki itu tidak pernah mencoba menggantikan siapapun. Dia hanya berdiri di sampingku, tenang, dewasa, dan penuh keyakinan bahwa aku mampu mencapai lebih dari apa yang pernah kubayangkan. Hubungan kami bukan muncul karena romansa singkat atau luka lama yang ingin ditutup cepat. Hubungan itu tumbuh perlahan, seiring waktu, seiring proses menerima diri sendiri. Dia mengenalku saat aku berada di titik terlemah, dan dia mencintaiku saat aku bangkit menjadi yang terkuat. Kini, aku bisa berdiri di depan kamera, menceritakan kisahku tanpa gemetar, tanpa dendam, tanpa ingin menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang menang. Karena kenyataannya, aku tidak pernah berniat membuktikan apapun kepada siapapun. Kesuksesanku sekarang bukanlah hasil dari kemarahan, melainkan hasil dari penerimaan. Penerimaan bahwa orang yang tepat akan mencintaimu tanpa syarat, dan orang yang tidak tepat akan meninggalkanmu agar jalur hidupmu tetap sesuai takdir. Hari ini, aku tidak lagi memikirkan siapa yang memilihku atau siapa yang melepaskanku. Yang kupikirkan hanya satu, siapa yang berjalan bersamaku, tanpa merendahkan siapa aku dan dari mana aku berasal. Dan jawaban itu adalah Wijaya. Bosku, mentorku, calon suamiku. Seseorang yang melihat cahaya dalam diriku bahkan saat aku sendiri belum bisa melihatnya. Inilah kisahku. Perjalanan panjang seorang perempuan yang pernah diremehkan, pernah ditinggalkan, tapi tidak pernah menyerah. Tanpamu, aku bisa sukses. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bentuk syukur bahwa Tuhan selalu menyiapkan seseorang yang lebih tepat, lebih tulus, dan lebih menghargai kita daripada siapapun yang pernah menyakitkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hidupku sampai akhir. Dan ingatlah, kadang kehilangan adalah cara Tuhan memaksa kita menemukan yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang berjuang menemukan dirinya kembali. Dan kalau kamu ingin mendengar lebih banyak kisah nyata yang menguatkan, tekan tombol subscribe karena perjalanan kita belum selesai sampai di sini.